Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ridwan Saleh dari kelompok 7 bersama saudari Mu'tamirah. Ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 7, yaitu al-madrasati wa mas'uliyatiha nahwus sabab. Ya, langsung saja. min mulahadhi anna madrisa wal jami'ati fi tarbiyatis sababi 'ala suluk alladhi tarbiyatil mujtami'. Itu penjelasannya, bahwa di sekolah-sekolah dan universitas telah gagal untuk mendidik anak muda tentang perilaku yang disukai masyarakat. Wa kadzalika fil khalqi syakhsiyatis salimah, serta dalam menciptakan kepribadian yang sehat. Walaysat madrasatu wahdaha hiya sulatu an hadzal fashal. Bukan hanya sekolah yang bertanggung jawab atas kegagalan ini, masyarakat dan keluarga serta media. Fal mujtami'u wal usratu wa kadzalika wasailul i'lam min idza'ati ila televisiun wasihafah mas'ulatin aidan. Akan tetapi yang bertanggung jawab atas kegagalan ini adalah masyarakat dan juga keluarga serta media dari televisi dan juga pers ikut bertanggung jawab. Walakinnal madrasah hiyal adatul lati awjidahal mujtami'u li ta'limi abna'i wa tarbiyatihim wal qiyami bil ab'il akbar fi iktisabi talamidhi hadha suluk. Tetapi sekolah adalah telah menyerahkan anak-anak mereka untuk diatur di dalam sekolah itu sendiri untuk dididik agar anak-anak tidak terbeban yang lebih besar dalam mendidik perilaku siswa-siswa ini. Wa hunaka ba'dul uyubi qad asbaba biha sababana. Adapun beberapa cacat yang diderita anak-anak muda kita atau masalah yang diderita anak-anak muda kita, minha adamul qadrati ala dhabtin nafsi, termasuk ketidakmampuan mereka dalam mengendalikan diri. Li'anna al-madrasah lam yajawwadhu bihadis sultati mundu sighari. Mungkin karena sekolah tidak memberinya wewenang ini sejak masa kanak-kanaknya. Wa rubbama kana sababa dzalika anna al-madrasati lam tahtamma bi syakhsiyati tilmizi qadraha timamiha bitawassilil ma'lumati ilaih. Mungkin alasannya adalah bahwa sekolah tidak peduli dengan pribadi siswa yang sebanyak itu, yang tertarik untuk menyampaikan informasi kepadanya.
Minha aidan anna sababana la yamilu ila tahammulil mas'uliyah. Di antara mereka juga ada kecenderungan untuk tidak bertanggung jawab. Li'annal madrasah wal manzila lam yurabbiyahu 'alal i'timadi 'alan nafsi wa ibda'ir ra'yi. Karena sekolah dan keluarganya tidak mendidik mereka untuk mandiri. Hadhi bil adafati ila anna sababana la yahtammu bil maslahatil ammah. Di samping itu, anak-anak muda kita tidak peduli dengan kepentingan publik. Walaysa ladaihi al-qudrati ala halil muskilati awal ihsas. Dan mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau tidak adanya rasa tanggung jawab. Wala syakku fa innal mas'uliyati taqa'u 'ala al-madrasah lal baiti fi 'ilazi hadhihi al-'uyub allati tu'ani minha as-sabab. Tidak diragukan lagi, itu adalah tanggung jawab sekolah dan bukan rumah untuk merawat cacat atau penyimpangan yang dilakukan anak muda ini. Wa awwalu ma yajibu an nahtamma bi, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah at-tarbiyatu diniyah ihtimaman la yaqifu inda dirasatin nusus wal ma'lumatid diniyah, yaitu pendidikan agama adalah minat yang tidak berhenti ketika kita memperhatikan atau mempelajari teks dan informasi agama atau yang berkenaan tentang agama. Walakin yudayiful ilaihal farsu wal munasabatul lati tamzaju bainad din wa baina fadilatin minal fadail. Dan itu akan menambah peluang dan sesuatu yang bisa dipadukan antara agama dengan suatu kebajikan. Wal amalu ala taqwiyatus silatil insani bi rabbih wasilatihi bin nas. Untuk memberikan contoh yang baik bagi kaum muda dan bekerja untuk memperkuat hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungannya dengan manusia lainnya. Wa tuhaqqiqil hadafal a'la minal akhlaqi min ajli maslahatil fardi wal mujtami'i fayuhbihu ma yadrusu fit durusid dini muttafaqun ma'a. Dan mencapai tujuan
etika tertinggi untuk kepentingan individu dan masyarakat. Jadi apa yang ia pelajari dalam pelajaran agama menjadi bermanfaat atau konsisten dengan perilakunya di sekolah. Fala yaliqu an na'lama at-talamiz anna al-kadhiba haramun wa nakdhibu amamahum masalan. Jadi tidak tepat untuk mengajar siswa bahwa berbohong itu dilarang, dan juga memberikan contoh berbohong di hadapan mereka. Misalnya, waman wajibul madrasati kadzalika an taquma bi'adadi talamidha tuhasibuna anfusahum bisaltati dhamiri fatajawwaduhum bisyai'in min dhabtin nafsi wa sidqil hukmi fil masailil khalqiyah. Juga merupakan tugas sekolah untuk mempersiapkan siswa yang menganggap diri mereka bertanggung jawab, kekuatan hati nurani, dan memberikan mereka semacam pengekangan dan kebenaran penilaian dalam hal penciptaan. Fakharajat tilmizu ilal mujtami'u wa huwa tafhum anna kulla syai'in yumkinu an taqarrara ala asasil munaqasati. Otoritas internal yang dijalankan percaya pada prinsip-prinsip ini. Juga tugasnya untuk membentuk kebiasaan yang baik, memberi hadiah kepada yang rajin, dan menghukum pelaku dan yang diabaikan. Wa min wajibiha aidan takwinul adatil hasanati wa mukafaatul muhsinil mujtahidi wa muaqabatul misii wal mahmali wa bathul qudwatis salihah min janibil muallimin. وقبل أن نطلب من تلاميذنا التحلي بالأخلاق الحسنة لأبد للمعلمين أن يكونوا خيرا مثل تقتدي به في الخلق dani wa fil harsi ala maslihatil amali wa adail wajib. Yaitu otoritas internal yang dijalankan percaya pada prinsip-prinsip ini.
Adapun juga tugasnya untuk membentuk kebiasaan yang baik, memberi hadiah kepada yang patuh, menghukum pelaku yang mengabaikan atau yang melanggar, dan memberikan kekuatan yang baik dan menyalurkan seperti contoh yang baik dari pihak guru itu sendiri. Wal ihtimamu bin nashatil madrasiyyi la yaqillu fa'idatan amma yuqaddimu dakhilun sufuf. Perhatian terhadap kegiatan sekolah yang kurang berguna dari apa yang diajarkan di dalam kelas, termasuk mengembangkan bakat siswa. Wa yajibu ayyasmala dhalika tamiyata mawahibit talamid wa taqwiyahu ajsamihum wa yansha'tuhum alal adati sahibah wa tahziba masyairihim. Termasuk mengembangkan bakat siswa, menjaga kebugaran mereka, merawat mereka dengan melakukan pendekatan dengan persahabatan, dan juga memperbaiki perasaan mereka. Fal ghardu min tarbiyatit riyadiyah misalan la yanhasiru fi tarbiyatil ajsami wat tarwihi an-nafsi, lakin ta'wiyatur ruhil ma'nawiyyah wa ruhil jama'ah wat ta'amuli ma'al akhirin wal kafah. Tujuan pendidikan jasmani seperti pendidikan jasmani yang tidak hanya untuk bina raga dan rekreasi, tetapi untuk memperkuat moral dan semangat kerjasama, dan juga berurusan dengan orang lain, serta perjuangan bekerja keras. Wa hammu min dzalika kullihi aksabas sifatil fadilatil lati tahdifu ilaiha tarbiyah riyadiyah karrujulati wasyarif wa ihtimaliyatil musaqqil. Yaitu pendidikan jasmani serta maskulinitas, kehormatan, dan juga potensi faiza qamat al-madrasatu bidawriha kamilan fi hajal majali. Jika sekolah memainkan peran penuh dalam bidang ini, maka kemungkinan untuk mengatasi sebagian besar cacat yang diderita oleh remaja kita
amkanat taghullabu 'alal ma'dhamil 'uyubi allati tu'ani minha sababana wattakhallusu min kathirin nulahizuhu min da'fil mustawa al-khaliqi lada talamizina, dan menyingkirkan banyak dari apa yang kita amati dari tingkat moral siswa kita yang buruk, dan sebaliknya memunculkan generasi dalam perilakunya yang menghargai kepentingan publik dan juga bertanggung jawab. Mungkin sekian penjelasan dari saya atau kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mu'taniro. Saya akan melanjutkan dari saudara Ridwan Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang qawaid pada bab ke-7, yaitu berjudul Atof Ma'tuf. Di sini saya sedikit mengulas tentang atof ma'tuf. Saya membuat ringkasan. Yang pertama, kita mengetahui dulu apa itu pengertian atof. Atof itu secara bahasa adalah dari kata al-mailu yang berarti condong. Atof itu ada dua. Yang pertama atof bayan. Atof bayan adalah suatu tabe yang berupa isim jamid, jadi bukan sifat atau kata benda, yang menjelaskan kepada matsbu'nya. Nah, ini kalau fungsinya sebagai menjelaskan, itu apabila matsbu'nya itu berupa isim ma'rifat, dan berfaedah sebagai takhsis, mengkhususkan kepada matsbu'nya apabila matsbu'nya berupa isim nakirah. Seperti contoh di sini, Ja'a Abu Hafsin Umaru. Nah, di sini Umar sebagai tabe ataupun ma'tuf yang diatofkan. Kalau Abu Hafsin sebagai masbu atau ma'tuf alaih. Nah, di sini Abu Hafsin termasuk isim ma'rifat. Maka di sini tabe-nya berfaedah sebagai menjelaskan bahwasanya datang Abu Hafsin. Nah, siapa Abu Hafsin? Yaitu Umar. Terus hada khatamun hadidun. Nah, di sini khatamun menjadi masbu', hadidun menjadi tabe-nya. Nah, khatamun ini berupa isim nakirah. Jadi mengkhususkan bahwa cincin ini berupa besi. Kemudian atof nasak. Atof nasak ini yang sering ya kita ketahui bahwasanya suatu tabe yang mana antara tabe dan masbu'nya itu berupa huruf-huruf atof. Nah, di sini contohnya Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Zaid sebagai masbu' yang diikuti wa itu huruf atof. Kemudian Muhammadun sebagai tabi'nya yang mengikuti matsbu'nya di sini. Lah, ada beberapa catatan. Yang pertama ma'tuf. Nah, ma'tuf itu sesudahnya huruf atof itu harus mengikuti kepada ma'tuf alaih, matsbu'nya. Di dalam apa saja? I'rabnya, yaitu rofa, nasab, jer, dan jazmnya. Contoh, Ja'a Zaidun wa Umaru. Di sini ada wa termasuk huruf atof. Lah, maka ada susunan ma'tuf dan ma'tuf alaih. Di sini ma'tufnya berupa Umaru. Nah, Umar ini harus sama pada i'rabnya. Nah, harus sama dengan siapa? Yaitu dengan ma'tuf alaih yang diikuti yang berupa Zaidun. Karena Zaid di sini sebagai fa'il, maka hukumnya rofa. Maka secara otomatis ma'tufnya harus mengikuti masbu'nya. Maka sama-sama dibaca rofa.
Contoh lagi minal jinnati wan nas. Di sini jinnati karena ada huruf jar maka dibaca kasroh. Nah, maka an-nasi sebagai maktuf harus mengikuti maktuf alaihnya. Dalam apa? Dalam jarnya, karena di sini masbuknya berupa jar. Terus memperhatikan juga harus sama-sama juga di dalam kalimat isim ataupun kalimat fi'il. Contohnya al-khatibu yaqumu wa yaktubu. Nah, di sini yaqumu wa yaktubu itu sama-sama fi'il. Nah, wanya disebut huruf athof. Kemudian kita mengetahui tentang huruf-huruf athof. Itu jumlahnya ada 10, yang mana terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu mengharuskan adanya persamaan i'rab dan hukumnya. Di sini ada 7. Yang pertama wawu, fa, au, am, summa, hatta, dan imma. Yang kedua itu mengharuskan adanya persamaan dalam i'rabnya saja, tidak sama dengan hukumnya. Contohnya di sini ada 3, la, bal, dan lakinna. Selain itu kita mengetahui apa itu fungsi-fungsi dari huruf-huruf athof. Yang pertama dari wawu. Wawu itu berfaedah sebagai lil mutlaqil jam'i. Mutlaknya berkumpul atau bersama. Contohnya di sini ja'a Muhammadun wa Aliyun. Nah, di sini Muhammad dan Ali datang. Nah, wanya ini bermakna bersama. Jadi datangnya secara bersamaan Muhammad dan Ali. Kemudian faedahnya fa, litartib wa ta'qib. Apa itu tartib? Tartib adalah bahwasanya lafadz yang kedua itu setelah yang pertama, jadi urut. Nah, kemudian ta'qib itu apa? Bahwasanya yang kedua itu setelah yang pertama tanpa ada jarak yang lama. Tanpa, di sini tanpa kalau ta'qib. Contohnya qadima al-fursanu fal musyatu. Jadi tanpa jarak lama orang-orang yang berjalan itu datang. Kemudian summa. Summa ini hampir sama dengan fa. Litartib ma'at tarahi. Di sini bedanya, di sini ma'at tarahi. Kalau tadi wa ta'qib. Apa itu tarahi? Bahwasanya antara yang pertama dan yang kedua ada pemisah jarak yang lama. Seperti contohnya arsalallahu Musa wa Isa tsumma Muhammadan. Allah mengutus Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad itu memiliki jarak yang lama. Kemudian au berfaedah sebagai litakhir awil ibahah. Apa itu takhir? Adalah memilih salah satu. Ibahah itu membolehkan, jadi boleh menggabungkan antara keduanya. Yang pertama takhir, tazawwaj Hindan au ukhtaha. Jadi menikahlah Hindan atau saudaranya. Ini enggak boleh, au ini dinamakan ibahah karena harus memilih salah satunya. Kemudian ibahah, adrusu al-fiqha awin nahwa. Saya belajar fikih atau nahwu. Nah, ini boleh membolehkan digabung keduanya karena belajar. Kemudian faedahnya hatta, litadrij wal ghayah. Tadrij itu apa? Menunjukkan atas habisnya hukum sedikit demi sedikit. Jadi contohnya yamutu annasu hatal anbiya. Jadi habisnya sedikit demi sedikit. Kalau ghaya itu batas akhir. Contohnya akaltu as-samaka hatta ra'saha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Kemudian faedahnya lakinna. Apa itu lakinna? Menunjukkan atas tetapnya hukum terhadap lafadz yang jatuh sebelum lakinna dan menetapkan hukum sebaliknya kepada lafadz yang jatuh setelah lakinna. Nah, di sini untuk lakinna itu biasanya awalnya diawali nafi ataupun nahi.
Di sini contohnya maja'ani Zaidun lakin Bakrun. Di sini ada manafi bahwa Zaid tidak datang kepadaku, tetapi Bakrun. Nah, di sini menetapkan Bakrun itu yang datang kepadaku, bukanlah Zaid. Ya. Sekian materi atau maktuf, semoga bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.